Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar survei tanah yang terkait dengan penentuan titik survei. Nah, penentuan titik survei ini kita kenal yang pertama adalah sistem grid. Sistem grid kita biasa menyebut dengan sistem rajangan, di mana jarak antar titik itu sama. Nah, sistem grid ini itu biasanya digunakan pada lokasi survei yang datar. Datar itu misalnya digunakan di lahan gambut, di dataran pantai, atau di sedimen, dataran sungai, yang umumnya datar, sehingga ditentukan jarak titik sampel itu sama, baik secara vertikal maupun horizontal di peta. Nah, biasanya penentuannya kita menggunakan jarak antar titik itu berdasarkan pada skala peta. Jadi misalnya kita tentukan 1 cm di peta, pada skala 1/25.000, maka jarak antar titik di kondisi lapangan adalah 250 meter. Jika skalanya adalah 1/50.000, maka jarak antar titik adalah 500 meter ke segala arah. Jadi ke arah utara, ke arah utara selatan, dan ke arah timur barat. Itu untuk sistem grid. Nah, sistem grid ini akan memudahkan dalam survei, dalam penentuan titik, ya. Tetapi sistem grid itu biasanya cocok untuk kondisi lahan dengan karakteristik yang hampir seragam. Jadi yang membedakan adalah faktor luasannya saja. Nah, sistem grid ini tidak cocok apabila dipakai pada lahan perbukitan, karena akan menyebabkan terutama titik-titik yang berada di antara titik survei itu bisa jadi ada perbukitan atau kondisi lahan yang tidak terwakili oleh titik survei. Ya, ini dalam sistem grid ini biasanya kita menghindari beberapa titik. Jadi pertama, setelah peta itu kita rajang dengan ukuran yang disesuaikan dengan peta, ya, misalnya 1 cm, maka titik ini juga akan kita reduksi atau kita kurangi berdasarkan fenomena di alam. Misalnya titik yang mengenai permukiman akan kita hilangkan, karena survei kita adalah survei pertanian. Kemudian titik yang mengenai tubuh air, seperti sungai, danau, juga laut, otomatis kita hilangkan. Nah, kemudian terkait dengan kelerengan, terkadang ada semacam penyesuaian dengan titik metode penentuan transect yang nanti akan kita bahas juga. Nah, bisa juga terkait dengan pedogenesa. Jadi misalnya pedogenesa itu misalnya titik survei di lahan gambut, karena gambut itu pada dasarnya pembentukannya sangat dipengaruhi oleh sedimentasi dari alur-alur sungai, maka grid yang dibuat biasanya juga arahnya tegak lurus dari batang sungai, sehingga titiknya itu dimulai dari tepi sungai, kemudian makin lama makin masuk ke arah pedalaman, begitu. Kemudian juga titik grid ini dipengaruhi juga biaya yang tersedia. Idealnya misalnya tadi 1/25.000 itu jarak antar titiknya adalah 250 meter. Tetapi karena keterbatasan anggaran, maka jarak antar titik bisa diperjarang menjadi 500 meter. Atau bahkan dalam survei-survei yang sangat luas, bisa jaraknya 1 kilometer. Bahkan misalnya surveinya pertimbangan geografis,
misalnya berada di Papua yang jangkauannya sulit, itu bisa antar titik menjadi 2 atau 3 km. Kemudian ini bisa Anda lihat bahwa beberapa pengalaman dari hasil penelitian di 3 lokasi. Yang pertama di Kabupaten Rembang, itu 2 kecamatan dengan luasan 15.000 hektar, kemudian 5 kecamatan 26.000 hektar, dan Bantul 7 kecamatan 20.000 hektar. Kemudian kita menentukan titik ideal untuk sistem grid murni ini masing-masing adalah sekian. Yang Rembang sekitar 600-an, Magelang 1000-an titik, dan Bantul 800-an titik. Nah, kemudian dari titik yang ideal ini kita sortasi lagi, kita seleksi lagi karena tadi ada pengurangan karena di kawasan pemukiman, perairan, sulit dijangkau karena titiknya ada di atas puncak gunung misalnya, maka ada pengurangan sehingga yang dari tadinya menjadi 173. Nah, dalam pengurangan ini kita tetap mempertimbangkan tadi ada karena faktor kesulitan, aksesnya, karena di situ permukiman, karena keterbatasan yang malah tereduksi sehingga yang disurvei adalah sekitar 74% dari kondisi ideal. Bantul mah ini 54% begitu. Nah, kemudian kita dalam survei sistem grid ini biasanya juga melakukan survei pendahuluan juga sama seperti survei-survei yang lain. Yang intinya pendahuluan itu untuk menentukan di mana base camp-nya, bagaimana strategi surveinya, dan untuk melihat sejauh mana tingkat kesulitan yang dialami. Sehingga biasanya survei pendahuluan ini melakukan orientasi lapangan. Kemudian yang survei ini biasanya dilakukan 1-2 minggu, tapi tergantung juga kebutuhan. Jika surveinya di pedalaman itu bisa sampai 1 bulan. Semakin lama survei, maka kita membutuhkan waktu untuk istirahat bagi surveyor. Karena kemampuan surveyor itu macam-macam. Kalau survei lahan yang biasa mungkin 10 titik per hari. Kemudian kalau berada di lahan rawa itu kemampuannya paling hanya sekitar 5 titik per hari, gitu ya. Nah ini contoh luas area tadi, terus jumlah titik ideal, jumlah titik survei. Nah ini adalah ke arah jumlah titik pewakil. Jadi penentuan titik survei tadi yang secara sistem grid ini juga terkait dengan penentuan titik pewakil atau profil tanah atau titik yang akan dianalisis. Nah, titik yang akan dianalisis itu biasanya sekitar 10% sampai 20% dari total jumlah titik yang ada. Misalnya ini yang disebut adalah 629, maka yang 43. Ini di 8, ini yang adalah 208. Demikian seterusnya. Untuk kepentingan analisis laboratorium sebagai pemahaman saja, jika kita ingin analisis lengkap terkait dengan kesuburan tanah, baik sifat fisik maupun kimia, biasanya membutuhkan anggaran per sampel sekitar 300.000. Tapi jika analisisnya mau ditambah dengan aspek biologi atau mikrobiologi, itu akan lebih mahal lagi. Apalagi jika analisisnya dengan analisis pencemaran seperti logam berat dan sebagainya. Begitu ya. Nah ini adalah penentuan titik, ya, penentuan titik dan survei titik sampelnya. Sampel titik pewakilnya ya 43 ini tetap, tapi yang 248 menjadi 121 atau sekitar separohnya. Bahkan yang di sini 390 jadi hanya 112 begitu. Kemudian untuk analisis data, nah data itu nanti jika data-data itu merupakan data statistik, monografi desa itu pakai analisis statistik. Tapi kalau data-data itu merupakan data lab itu atau dari wawancara atau pengukuran lapangan bisa dimasukkan ke dalam peta. Nah, ini peta pelawan. Nah, survei sistem grid ini adalah yang cocok hanya untuk kawasan datar. Bagaimana untuk yang di kawasan miring? Maka kita menggunakan survei sistem transek. Nah, transek ini pada prinsipnya adalah penentuan titik wakil di daerah lembah 1, daerah lereng 1, dan daerah puncak 1. Nah, tergantung juga ukuran bukitnya. Nah, yang perlu Anda ketahui, penentuan titik ini sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha agar titik-titik yang kita ambil itu merupakan titik yang dapat mewakili karakteristik sebaran tanah yang ada di situ. Jadi, makin tanahnya itu bervariasi, itu makin banyak titik yang kita ambil. Ada contoh kasus yang di luar kondisi kelaziman, misalnya hamparan yang merupakan bekas tambang. Jika bekas tambang karena kita tidak bisa melihat secara aspek pedogenesis saja, maka kita harus mengetahui aspek existing yang ada di lapangan. Misalnya, mana juga puncak lereng lembah, mana alur sungainya, mana bunganya, maka kubangan airnya, maka di situ kita bisa menentukan titik mana, berapa jumlahnya yang kira-kira bisa mewakili semuanya, begitu ya.
Terus kemudian kita akan bergeser ke screen berikutnya, yaitu ke arah ini, satuan lahan. Nah, satuan lahan ini banyak dipakai pada penentuan titik saat ini. Kalau satuan lahan, ini Anda bisa melihat secara sederhana begini. Jadi satuan lahan itu adalah kelompok lahan yang digolongkan menurut karakteristik lahan yang relatif sama. Bagaimana menggolongkannya kalau itu kita di on desk gitu ya, kita di atas atau di depan laptop. Maka Anda bisa melihat seperti ini secara sederhana. Jadi berapa parameter yang akan kita gunakan? Misalnya parameter yang umum dilaksanakan sekarang itu pertama adalah kelerengan. Kelerengan dipakai kalau memang lahan surveinya itu merupakan kelerengannya tidak satu jenis lereng. Kalau lerengnya itu datar semua, ya tidak perlu aspek lereng dijadikan ukuran. Termasuk juga ketinggian tempat, termasuk juga mungkin warna, tekstur, dan sebagainya. Nah, ini kita golong-golongkan, misalnya ini nilai 1, nilai 2, nilai 3, masing-masing semua didigitasi, dimasukkan ke dalam peta-peta tematik, kemudian di overlay. Nah, setelah di overlay, kita akan melihat contoh-contoh seperti ini. Jadi misalnya titik A, ini kelas lerengnya kelas 2, ketinggiannya kelas 3, kelas 1, dan sebagainya. Ini yang bisa kita jelaskan untuk sekarang ini. Terima kasih.